Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat ma'assalam semoga selalu terlimpah curah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab yaitu Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kita sampai pada hadis yang keempat, yang mana kita sampai pada poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ke-10, inayatullah ta'ala bil khalqi haitsu wakala bihim wa hum fi butuni ummahatihim malaikah ya'tinu ya fi butuni ummahatihim malaikah. Ini adalah sebagai bentuk perhatian. Jadi di dalam hadis keempat itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena manusia ketika dilahirkan atau dia beradab dalam perut ibunya itu, dia akan ditemani oleh para malaikat. Ya. Wa wakala bihim malaikah idza kharaju ila dunya. Begitu juga nanti ketika keluar dari perutnya, dari perut ibunya, ya, keluar menuju dunia. Wa malaikah idza matu. Nanti ketika meninggal pun akan ditemani malaikat. Jadi hidup dan mati itu ditemani malaikat. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat ingat sebuah hadis, ketika ada orang yang meninggal, maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melarang, karena memang tugas malaikat itu adalah termasuk di dalamnya yaitu mengaminkan. Ya. Maka dari itu bahwasanya ketika di dalam perut ibu, malaikat mendampingi. Nanti ketika keluar ke dunia didampingi, ketika meninggal didampingi. Ya, memang syaitan juga ikut dalam proses, artinya ketika kelahiran itu dalam rangka untuk mengganggu manusia. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan tidak semua anak Adam ketika lahir ke dunia ini diganggu oleh syaitan. Semua. Ya, kecuali hanya satu. Siapa? Maryam dan Isa, yang lahir dengan tanpa diganggu. Makanya semua bayi itu dalam hadis dikatakan semua bayi itu menangis ketika lahir. Ya, semua bayi menangis kecuali hanya dua yang tidak menangis. Siapa? Maryam dengan Isa. Ya. Wa malaikah idza matu. Begitu juga malaikat. Ini ya, kullu hadza, ini semuanya dalilun ala inayatillahi ta'ala bina. Ini adalah sebagai dalil, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat peduli terhadap yang namanya manusia. Ya, terlebih ketika manusia itu lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Bayangkan ketika itu kita dalam kondisi masih kecil, bayi, tidak bisa ngapa-ngapai. Yang bisa kita lakukan hanya menangis. Ya, itu manusia. Ya, sehingga proses kelahirannya itu pun ternyata Masya Allah itu ditemani oleh para malaikat. Kemudian yang 11, annar ruha fil jasadi tanfukhu nafkhan walakin la na'lamu al-kaifiyah. Ya, bahwasanya ruh itu di dalam jasad, ya, tanfukh, ditiupkan, tetapi kita tidak tahu bagaimana tata cara peniupannya. Seperti apa peniupannya?
karena ilmu kedokteran pun tidak bisa membaca. Ya, ilmu kedokteran hanya bisa membaca apa? Ya istilahnya detak jantung. Cuman proses waktu masuk ke ruh masuk ke dalam jasad, mulainya dan jantung itu berdetak kapan dan sebagainya, ya mulai sejak kapan prosesnya itu tidak ada yang mengetahui. Ya, wa hadza ka qaulihi, ini sebagaimana perkataan Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Bahwasanya Maryam putra Imran, ya, yang ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya, fanafakhna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ruh ke dalamnya. Ya, lakin la nadri kaifa hada, tetapi kita tidak mengetahui, ya, bagaimana, ya, saat ditiupkan itu. Li'anna hadza min umuril ghaib, ini adalah termasuk perkara gaib. Yang ke-12, annar ruha jismun, roh ini ada jismun itu maksudnya bentuk. Li'annaha tanfukhu fatahillu fil badan, ya, fatahullu fil badan, bahwasannya dia ditiupkan kemudian dia berada di dalam tubuh. Walakin hal huna al jism min jinsi ajsamina al kasifah al mukawwanah min azmin wa lahmin wa asabin wa julud. Apakah kita katakan bahwasannya ruh itu berbentuk apakah sama seperti jasad ini, ya, al kasifah al mukawwanah, yang tertutup, ya, tertutup atau terdiri dari tulang, kemudian daging dan sebagainya, kemudian kulit. Ya, apakah sama seperti ini, ya, ruh itu? Al-jawab, maka la ilma lil basyari biha. Mengenai masalah ruh tidak ada yang tahu. Ya, siapapun tidak ada yang tahu tentang ruh itu seperti apa. Ya. Kenapa? Bal naqulu kama qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Quraisy, bagaimana itu ruh? Ini Nabi ini. Nabi ditanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya, engkau ditanya tentang ruh. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qul ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walamma lam yakun 'indal mutakallimin wal falasifah. Ya, bahwasanya orang-orang ahli kalam, kemudian orang-orang filsafat, ya, mereka ilmun syar'iyyun bihalir ruh, mereka tidak punya, ya, kalau dikatakan mereka yang sering berbicara tentang ruh, tapi pada intinya mereka tidak punya, ya, ilmu syar'i, ilmu dalam bihalir ruh, keadaan ruh itu seperti apa, ya, takhbitu bih fiha. Faqala ba'duhum innar ruh 'ardun ay sifatun lil badan katuli wal qasri wal bayad was sawad. Ruh itu memiliki bentuk atau sifat, ya, dia punya badan seperti panjang, kecil, kemudian putih, hitam. Ini yang dikatakan dalam dunia filsafat. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mereka mengatakan innar ruhi yaddam, roh itu sebenarnya adalah darah. Ya, wa qala ba'duhum innar ruh juz'un min al-insan kaidahu wa rijluhu wa fatakhbitu fiha. Ya, bahwasanya ruh itu sama, ya, termasuk sebagian, ya, sebagian dari manusia, ya, sebagian dari manusia, ya, semacam dia kakinya dan sebagainya, ya, tidak semua tubuh. Jadi ada sebagian anggota tubuh ini adalah termasuk yang dinamakan ruh. Ini adalah ucapan-ucapan filsafat, ya. Wa amma ahlus sunnah, maka ini dia, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah,
Ya, fayaqulun. Bagaimana tentang ruh itu? Ar-ruh min amrillahi azza wa jalla. Ruh itu dari sisi Allah. Walakinnana nu'minu bina alimna min awsafina fil kitab was sunnah famin dzalika. Akan tetapi kita beriman dengan apa yang kita ketahui tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lihat bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 11, Qul, katakan Muhammad, yatawaffakum malakul maut, bahwasanya malaikat akan mencabut, ya, malakul maut mencabut nyawamu, alladzi wukila bikum, yang akan diwakilkan untuk apa? Mencabut nyawa, mencabut ruh. Ya, ayyaqbidukum, akan yakbid itu artinya sebenarnya menangkap. Ya, tapi di sini artinya mengambil. Ya, wa qawluhu hatta idza ja'akum ahadakumul maut tawaffat rusuluna. Ya, bahwasanya sampai apabila datang ahadakum, ya, bagi kalian datang memang ajal kematiannya, tawaffat rusuluna, maka akan dicabut oleh rasul-rasul kami, yaitu para malaikat. Wasabata fis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal malakul maut, sesungguhnya malaikat maut, idza qabadar ruh, ketika mencabut nyawa, mencabut ruh, minal jasad, dari badan. Ingat, fa idza kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahli surga, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami di antara mereka. Yakunu ma'al malaikah kafanun minal jannah, malaikat itu ketika akan mencabut nyawa orang ahli surga, malaikat akan membawa kafan dari surga. Bayangkan, ya, kita lihat di sini malaikat bawa kafan. Padahal kita manusia, ketika ada orang yang meninggal pun sudah menyiapkan kain kafan. Jadi yang kita bungkus nanti adalah jasad. Yang akan dibungkus oleh malaikat adalah ruh. Ya. Wa hunut minal jannah. Hunut ini kapas. Ya, fayakhudhunaha min yadi malakul maut. Ya, kemudian apa? Akan diambil dengan tangan malaikat itu. Walam yad'uha tarfatan al-fata'inin summa yaj'alunaha fi dzalikal kafan wa yas'aduna biha ila sama. Dengan sekejap mata, tarfata'in. Ya, dengan sekejap mata. Malaikat saat itu akan banyak datang, semua berusaha ingin mengambil gantian secepat mungkin. Summa yaj'alunaha fi dzalikal kafan, kemudian nanti dibungkus dengan kafan itu, wa yas'aduna biha ilas sama, kemudian akan diangkat ke langit. Ini kan hadisnya sangat panjang itu. Nanti akan jadi hadis yang bagaimana pencabutan orang kafir dengan orang muslim. Idan hiya jismun lakin mukhalifun lil ajsamil kasifah allati fiya ajsadina. Bahwasanya maka dari itu bahwasanya berarti di sini ketika malaikat bawa bawa kafan dan kapas itu unut, ya, makanya di sini menunjukkan bolehnya menggunakan kapas, ya, padahal kalau dalam asli hukum mengkafani di dalamnya kan tidak disebutkan kapas, tapi dari sinilah jadi mengambil istilahnya isyaratud dalil, ya. Idan hiya jismun, maka sesungguhnya ruh itu berbentuk, memiliki bentuk, lakin mukhalifun lil ajsam, tentu berbeda dengan bentuk badan jasad kita ini, ya. Wallahu a'lam bikaifiyatiha, hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk asli ruh itu. Warruh ajibah, dan ingat ruh itu masya Allah sangat-sangat menakjubkan. Kenapa? Laha halun fil manam. Dia punya dia punya keadaan ketika tidur. Ketika kita tidur, haitsu takhruju minal badan.
Dia ya Kak, dia keluar dari dalam tubuh. Kalau kita tidur, dia keluar dari dalam tubuh. Ya, lakin laisa khurujan taman, tetapi keluarnya di sini bukan keluar secara terus-menerus sempurna. Ya, fatajidu nafsaka tajubu al-fayafi. Maka kalau kita lihat di sini jamaah, ingat enggak kalau kita istilahnya baru bangun dari tidur, pasti kita akan mengatakan, wah ini ya nunggu rohnya kembali. Sebenarnya kita memahami di sini, berarti di sini ruh itu ketika tertidur kita mimpi, dia keluar dari jasad ini. Dia keluar dari jasad ini, tetapi keluarnya tidak secara taman terus menerus. Maksudnya terus keluar, enggak kembali. Kalau enggak kembali berarti itu. Farubbama wasalat ila Sin. Kadang pernah enggak antum mimpi ke Cina? Ya. Au aqsal maghrib, atau mungkin pergi ke ujung paling barat. Warubbama tarat bitta'irah, kadang-kadang terbang naik pesawat, mimpi naik pesawat. Warubbama rakabatis sayyarah, kadang-kadang mimpi naik mobil. Wa anta fi makanika wal lihaf qad ghatta jismaka, engkau itu wa anta fi, engkau padahal aslinya engkau itu berada pada tempatmu, kemudian selimut menutupi tubuh kita. Wa ma'adzalika tatajawwalu fil ardi, tetapi masya Allah kita jalan-jalan di muka bumi. Wa ruhuka lam tufarik jismaka mufariqatan tammah, tetapi di sini ya ruh kalian tidaklah meninggalkan kalian secara penuh. Ya, farruh amruha gharibun, maka ruh di sini perkaranya sangat-sangat gharib, ya, asing. Tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi kita terasa mimpi itu kemana-mana ruh. Ya, ruh kemana-mana pergi. Ya, bisa kadang-kadang kita mimpi di Mekah, kadang-kadang mimpi di Madinah, kadang-kadang mimpi di kampung. Kok bisa secepat itu? Itulah ruh. Ya, makanya kalau kita lihat juga dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan ya bahwasanya tidur itu adalah termasuk mati kecil. Ya, walasna na'lam, maka kita tidak tahu minha illa ma jaa fil kitab wa sunnah, kecuali memang apa yang ada datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma la na'lamu naknu ya nakilu ilmuhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentang bagaimana sirruh itu, tapi kita yakin bahwasanya di dalam jasad ini ada ruh. Yang dicabut oleh malaikat apa? Adalah ruh, meskipun jasadnya masih ada. Kemudian fa idza kunta la tadri an nafsika allati baina janbaika fa kaifa tuhawilu an ta'rifa ta'rifa kaifiyata sifatillahi azza wa jalla alladhi huwa a'zam wa ajal min an tuhita bihi. Kalau kita tidak tahu ya tentang diri kita ini, tentang ruh nih, bagaimana kita akan berusaha mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang diri kita saja kita tidak ada pengetahuan, apalagi tentang sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, apalagi itu. Ini roh yang jelas-jelas kita punya aja kita tidak paham seperti apa. Bagaimana dengan Allah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arafta nafsaka wa annaka ghairu qadirin ala idraki kaifiyati sifatillah, ketika engkau mengetahui bahwasannya tidak mampu untuk mengetahui bagaimana tentang sifat Allah mahma kunta, bagaimanapun itu, fala tuhawil idrakil kaifiyah walas su'al, maka dari itu jangan pernah bertanya bagaimana sih Allah, dan jangan pernah walas su'al anha, dan jangan pernah bertanya tentang hal-hal seperti itu. Walihada qala Imam Malik, maka dari Imam Malik mengatakan rahimahullah fis su'al an kaifiyatil istiwa, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, maka beliau menjawab
innahu bid'ah. Itu adalah termasuk yang perkara dilarang. Wa hadzal misal a'ni misalur ruh, maka permisalan tentang ruh ini hujjah ya muqni'ah. Ini adalah sebagai hujjah yang sangat-sangat memuaskan liman yabhasu an kaifiyati sifatillah, yaitu orang-orang yang ingin mengetahui bahwasanya yang mencari-cari bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza kana al-'abdu la ya'lamu an ruhihi, ketika seorang manusia tidak tahu bagaimana bentuk rohnya dia sendiri bagaimana bentuknya, ya, hiya qawam bi badanihi fa kaifa, yaitu dia berdiri dengan badannya ini tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk rohnya dia. Fa kaifa bi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla, bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, annal malaikata alaihimus salam, para malaikat ya abid ya'murun wa yu'marun wa yunhaun, bahwasanya malaikat itu adalah seorang hamba termasuk. Jadi malaikat itu bukan Tuhan. Ya, saya lagi malaikat itu bukan Tuhan karena ada sebagian manusia yang menyembah para malaikat. Maka jelas di sini malaikat itu adalah termasuk hamba, yu'mar, mereka diperintah, wa yunhau, mereka dilarang. Dalam di hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Faya'muru bi arba'i kalimat. Maka malaikat saat itu menetapkan tentang 4 hal. Ya, wal amir lahu huwallah. Ya, mereka tadi diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan malaikat bukan Tuhan. Jadi tidak boleh nanti kita, wahai Jibril, engkau dekat sama Allah, tolong berikan kami ini. Ini hukumnya adalah syirik. Malaikat adalah termasuk hamba. Kemudian yang ke-14, anna hadhil arba' maktubatun 'alal insan. Ya, bahwasanya yang 4 tadi yang ditulis oleh malaikat itu terhadap apa terhadap untuk manusia ini apa? Yang ke rizquhu, yang ditulis adalah rizkinya, wa ajaluhu, ajalnya, ya, wa amaluhu, amalnya, syakiyun aw sa'id, bahagia atau menderita. Ini sudah dituliskan. Yang ini sudah tidak bisa dirubah. Sudah tidak bisa dirubah. Ya, yang bisa dirubah hanya takdir tahunan. Yang itu kejadiannya adalah di saat malam-malam Lailatul Qadar. Hanya itu saja. Yang 4 ini, ya, yang ketika ditiupkan di masa dia ketika di dalam janin, maka itu adalah tidak akan pernah bisa berubah. Kemudian yang selanjutnya, walakin hal makna dzalika alla naf'alu al asbab allati yahsulu bihar rizq. Ketika sudah dituliskan rezekinya sekian, lantas apakah kita hanya diam saja? Apakah kita tidak perlu bekerja? Apakah kita tidak perlu beramal? Apakah hanya diam saja? Tidak usahlah, Allah sudah tentukan rezeki kita sekian. Apakah kita diam begini saja? Nanti kalau Allah kasih rezeki pasti dikasih. Apakah seperti itu? Tidak ada yang bersikap seperti itu. Kita ini semua sebenarnya sudah memahami apa itu takdir. Secara tidak langsung apa itu takdir kita sudah memahami. Kita ini diperintahkan untuk berusaha. Kita menyekolahkan anak kita, ya, itu adalah termasuk bagian dari apa? Usaha. Kita tidak tahu takdir di masa yang akan datang, tapi kita tetap menyekolahkan anak kita. Padahal rizki itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Tidak ada hubungannya dengan sekolah. Ada orang yang sekolahnya sampai tingkat tertinggi, ternyata rizkinya segitu aja. Ada yang tidak sekolah sama sekali, SD tidak lulus tapi Masya Allah. Rizki itu tidak ada hubungannya sama sekolah. Tapi jangan sampai antum beranggapan tidak usah sekolah kalau gitu. Salah. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang santai di rumah tapi Masya Allah ke rekening terus masuk. Ada yang kerjanya siang, pagi, malam, ya, berangkat pagi, pulang pagi. Segitu aja rizkinya. Di mana? Ini yang Allah katakan yarzuqu may yasha. Allah berikan rizki itu kepada siapa yang dikehendaki.
Tapi semua kita berusaha. Tidak ada yang diam di rumah. Tidak ada yang cuma pegang tasbih di masjid. Dari pagi sampai malam pegang tasbih begini. Tidak ada. Semua kita berusaha. Ya, cuman inilah yang senang didebatkan orang-orang filsafat. Ini yang senang. Padahal kita sendiri sudah berusaha. Sama-sama berusaha. Kita tidak tahu apa takdir kita yang di masa yang akan datang. Tidak tahu. Maka dari itu apa? Bagaimana? Bal naf'al. Justru kita berusaha. Ya, wa ma naf'aluhu min asbabi tabi'un lirizki. Ya, bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah termasuk asbab untuk apa? Tabi'un lirizki. Ya, mengikutnya rizki tersebut. Annal malaikah yang ke-15, annal malaikah yaktubun. Malaikat itu mencatat. Ya. Falau qala lana qail. Kalau ada yang mengatakan bi ayyi harfin yaktubu, kira-kira malaikat itu nulisnya pakai bahasa apa? Kan ada orang-orang yang seneng nyari-nyari ini. Apalagi orang-orang filsafat seneng kali. Enggak ada kerjaan. Seneng. Gimana apa ya? Gimana sih malaikat tuh nulisnya? Tulisan apa? Bahasa apa dipakai? Apakah bahasa Indonesia? Apakah bahasa Arab dan sebagainya. Mungkin kalau di antara kita yang paling pintar ngaku pintar, mungkin dia bilang pasti Indonesia. Indonesia paling dicintai oleh Allah. Bisa saja. Ya. Hal yaktubu nabil lughah al-arabiyyah, apakah dia menulis dengan bahasa Arab? Ambil lughati saryaniyah au al-ibriyah. Ya. Au asbahadzalika. Apakah dia nulis dengan bahasa Ibrani? Apakah dia nulis dengan bahasa-bahasa yang lain? Kita tidak tahu. Ya. Fal jawab, maka jawabannya apa? As-su'alu an hadza bid'ah. Ini termasuk seperti tidak ada. Ngapain ya alaina an nu'mina bi annahum yaktubun. Kita wajib hanya beriman. Malaikat itu mencatat. Amma bi ayyi lughah, adapun mengenai pakai bahasa apa, fala naqulu syai'an, enggak usah ngomong itu. Yang penting malaikat nyatet, selesai. Antum waktu berhutang dulu, minjem uang sama saudara, minjem uang sama siapa aja, pernah antum tanya, nyatetnya pakai bahasa apa ini? Enggak pernah nanya. Kita sekarang ada orang-orang tipe seperti ini, apalagi yang memang kuliahnya kuliah di filsafat. Nyari-nyari yang begini-begini. Enggak ada kerjaan. Dengan tujuan apa? Supaya kelihatan kayak orang pinter, Kemudian hadhil kitabah hal hiya fi sahifah au tuktab ala jabinil janin. Tentang tadi kan malaikat di dalam hadis ini dikatakan malaikat mencatat. Ya, malaikat menetapkan 4 hal, rizki, ajal, amal, kebahagiaan atau penderitaan yang dia alami. Nah, pencatatan 4 hal ini apakah ditulis dalam buku catatan, sahifah, lembaran, atau dia ditulis di keningnya bayi. Kalau keningnya bayi berarti ya kita masing-masing kita. Apakah ada catatan tersendiri atau di keningnya bayi? Jawabannya hunaka asar tadullu ala annaha, ada asar yang menunjukkan ya tadullu ala annaha tuktabu ala jabinil janin, ditulis di keningnya. Jabin ini juga bisa dikatakan alis. Ya, ditulis di keningnya bayi, keningnya janin. Wa asar ala annaha tuktabu fi sahifah. Dalam asar yang lain dikatakan ditulis di sahifah, di lembaran. Wal jam'u bainahuma sahal. Maka ini dijama', dikumpulkan, id yumkinu an tuktaba fi sahifah, bisa saja mungkin ditulis di lembaran, wa yu'khuduha al malak illa masya Allah, dan akan diambil kapan saja oleh para malaikat ya ila masya Allah, sampai Allah berkehendak. Wa tuktabu ala jabinil insan, bisa saja ditulis di kening. Jadi memang ada asar yang mengatakan ditulis di kening,
Jadi sudah ketahuan, oh ini sebentar lagi. Ya, malaikat sudah tahu kapan harus mencabut nyawa, sudah ditulis kok, sudah ada jadwalnya. Ada yang ditulis dengan lembaran, ini biasa sudah. Tapi kita, yang jelas kewajiban kita hanya beriman. Mengenai masalah bahasa apa yang dipakai, di mana ditulis, itu hanya Allah yang maha mengetahui secara pastinya. Yang jelas, berpikirlah, sekarang Allah kasih kita rezeki, ini ajal nih, ini yang kedua, ini yang kita agak ngeri. Yang dua ini, yang kedua sudah ditulis ajalnya. Jadi ulang tahun itu tidak bisa memperpanjang umur. Ya, ulang tahun tidak bisa memperpanjang umur. Allah sudah kasih 60, Allah kasih 70. Apakah dengan dia ulang tahun bisa bertambah menjadi 100 tahun? Tiap tahun dia ulang tahun, tambah 1 tahun, tambah 1 tahun? Tidak. Janganlah meminta umur panjang, tapi mintalah keberkahan umur. Buat apa kalau panjang umurnya, tapi nyiksa yang hidup? Semakin tua, kita semakin seperti anak-anak. Semakin tua, kita wal'iyadzubillah diberikan pikun. Bayangi, ardalil umur, pikun. Ada orang tua yang pikun. Saya punya tetangga, subhanallah, dia mau sholat subuh dari Renon, naik sepeda gayung, dia harusnya belok kiri, masuk ke dalam masjid, dia lurus terus sampai ke tanah lot. Tidak tahu, tidak ingat jalan ke masjid, tidak ingat. Sampai sekarang akhirnya tidak dikasih keluar. Ini dia, minta keberkahan dalam umur, jangan minta umur panjang. Buat apa umur panjang kalau isinya maksiat? Semakin lama nanti sudah maksiatnya banyak, pikun, nyusahi yang hidup. Mintalah keberkahan di dalam. Makanya kalau sudah tua, ada ulang tahun, subhanallah, tidak pantas lagi. Kita hanya berpikir yang kedua. Bukan ini yang tua, yang muda pun berpikir ini. Yang namanya kematian tidak harus melihat yang tua lebih dulu. Tidak ada. Cuman yang muda, kenapa masih dia ini? Karena dia artinya ada harapan. Kalau yang tua tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk kembali muda. Tidak ada harapan. Ya, tapi kita yang muda-muda masih bisa. Oh ada, masih ada kesempatan. Padahal sama saja. Yang tua yang muda kapan saja. Allah sudah tuliskan ajalnya. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dikedepankan. Termasuk orang yang bunuh diri. Apakah sudah tertulis? Sudah. Ya, orang yang bunuh diri bukan berarti dia mensegerakan, enggak. Allah sudah tulis ini matinya bunuh diri. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, ya, annal insan la yadri madza katabalahu, dan manusia tidak ada yang tahu apa yang dituliskan untuknya. Apa? Ayo, pertanyaan pertama saja kita tidak bisa jawab. Berapa rezeki kita? Tidak ada yang tahu. Rezeki kita masing-masing tidak ada yang tahu. Mau ditulis juga bingung kita berapa angkanya. Sampai nolnya lewat, tidak bisa dicatat di dalam kalkulator. Rizki, pertanyaan rizki saja kita tidak tahu berapa jawabannya. Apalagi ajal, apalagi nanti amal, apalagi nanti bahagia atau menderita, tidak tahu. Wajiban kita hanya berusaha. Ya, walidzalika amrun bisa' litahsili ma yanfa'uh. Maka dari itu bahwasanya perintah untuk berusaha untuk mencari yang bermanfaat, wahada amrun musallam. Inilah yang Allah perintahkan. Allah berikan kemudahan. Allah memberikan kita untuk berusaha. Urusan rezeki urusan Allah. Ini satu. Pertanyaan pertama saja kita lihat bahwasanya
siapa namanya, Siti Hajar. Ketika dia mencari rizki air Zam-Zam, air untuk putranya, lihat beliau kemana? Ke Safa Marwah sampai berapa kali? 7 kali. Ternyata air muncul di mana? Di kakinya Ismail. Ini menunjukkan tidak ada hubungannya sama usahanya. Beda kalau dia temukan seandainya di puncak gunung, iya, tapi ini menunjukkan, lihat, justru air muncul di kakinya Ismail. Mungkin kalau kita berpikir, ngapain saya bolak-balik sana, tunggu aja di sini tadi. Itulah rizki. Itulah rizki. Rizki itu bukan hitung-hitungan kita. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Bukan hitung-hitungan kita. Kadang kita sudah berpikir kalau laku sekian. Oh, ini ada jajan, ada kue, ada sekian. Oh, ini saya punya barang sekian, punya kue sekian, nasi. Oh, di rumah saya ada nasi 10 bungkus. Ini saya dapat dari warung sekian. Harga 4.000, dijual 5.000. Kalau laku semua dapat 10.000. Datang anak-anak dimakan semua. Inilah yang namanya rizki. Tidak bisa. Bukan kita yang ngatur. Bukan kita yang ngatur rizki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fakulluna la yadri ma kutiba lahu. Kita tidak ada yang tahu apa yang dituliskan Allah untuk kita. Walakinnana ma'murun an nas'a li tahsil ma yanfa'una wa an nad'a ma yadurruna. Ya, wa an nad'u ma yadurruna. Bahwasanya kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kita dan meninggalkan apa yang membahayakan kita. Kemudian yang terakhir, anna nihayata bani Adam ahadu amroini. Ingat, akhir dari kehidupan manusia itu ada 2. Pilih, ya. Apa itu? Imma syaqa, mungkin saja menderita, wa immas sa'adah, bisa mungkin saja bahagia. Hanya antara 2 ini saja, bahagia atau menderita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Wa qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surah At-Taghabun, huwallazi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ada yang kafir, ada yang beriman. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah an yaj'alana jami'an min ahli sa'adah. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang berbahagia. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi sangat-sangat dekat. Demikian mungkin yang bisa kami jelaskan pada pagi hari ini mengenai hadis yang keempat. Insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya di hadis yang kelima. Demikian, barakallahu fikum. Saya akhiri, wasallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.